Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya. Kita ketemu dalam Minang Kreatif edisi hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Malam hari ini kamu bisa mendengarkan siaran kita di frekuensi 92,4 MHz. Atau yang lagi nonton YouTube, kamu bisa nonton kita juga di YouTube, lagi live streaming di channelnya Perempat RRI Padang ya. Nanti setelah live streamingnya selesai, tayangan ulangnya bisa juga kamu nonton lagi di channel kita juga. Dan malam hari ini sahabat budaya, kalau biasanya kita ngobrolnya lewat Zoom, kali ini di studio kita udah kedatangan seseorang. Kita sapa dulu, ada Kak. Aku belum kenalan secara resmi sih, tapi nama di Instagramnya Koko Video B apa gimana sih? Nanti kita tanya deh ya sahabat budaya. Halo, selamat malam Kak Koko. Aku manggilnya Kak Koko kali ya? Coco itu artinya apa sih? Oke, nama aslinya Cici. Ya, jadi nama brandingannya itu Coco. Karena bisa dilihat juga kan saya gendut. Jadi nggak basic kalau I. Bagusan kalau kalau I kan kurus, Cici kurus. Biasanya orang yang namanya Cici itu kurus-kurus. Image-nya kayak gitu ya. Ya. Oke, jadi nggak pede ceritanya nih makin nama Cici. Bukan nggak pede sih, tapi emang ya pengennya kayak gitu. Kalau untuk nge-branding itu Coco gitu. Udah dari 4 tahun yang lalu. Biar ada biar mudah diingat, unik, mudah diingat. Ada imut-imutnya juga ya. Kayaknya ya. Tapi kenapa Cici menurutku juga nggak apa-apa sih, ya kan? Tapi Cici mungkin lebih ke etnis tertentu juga. Maksudnya gimana sih, Cici? Enggak. Aku manggilnya Coco apa Cici sih sebenarnya? Coco aja. Coco. Widionya itu apa? Nama asli saya itu Cici Widya Berlianti. Jadi saya renov tuh nama yang dikasih orang tua biar agak itu jadi agak Cici catchy. jadi Coco, Widya jadi Video, B itu Berlianti nama saya. Oh, Berlianti. Jadi Coco Video. Kenapa Widionya juga diubah? Kan Widya kan gak apa-apa, bagus tuh kan. Biar selaras sama Coco tadi. Oh, Coco Video. Oke. Kalau Cici Widi gitu. Terus yang unik juga nih sahabat budaya, aku kemarin baca di bio Instagramnya Coco, ilustrator yang tidak sombong. Emang banyak ilustrator yang sombong? Saya nggak bilang ilustrator itu sombong. Terus? Tapi saya dari 4 tahun yang lalu itu kan berkecimpung di dunia ini tuh sering menemukan cerita-cerita orang kalau Kenapa? Kalau seseorang udah naik nama gitu, udah Asik. apa gitu kan, udah mencapai sesuatu di dalam, udah tinggi lah gitu kan, sering sombong, sering lupa. Terus saya kayak saya nggak mau itu. Dulu mungkin waktu masih SMP-an kan kita sombong itu kayaknya gede kepala itu apa ya? Apa tuh? Sesuatu yang dibanggakan ya kalau dulu ya waktu kita masih masih apa namanya itu masih pancaroba, masih labil. Terus sekarang setelah kuliah masih pancaroba gimana sih? Pancaroba musik Coco. Iya, ya gitulah bahasa sih Coco tuh nah. Waktu itu tuh gitu mikirnya kalau udah kuliah udah sering nongol di keramaian kayak gitu kan. Maksudnya bukan sombong gitu sih. Kita tuh makin lama maunya makin baik, attitude-nya dalam bekerja maupun dalam dunia itunya makin baik gitu. Siap. Sikapnya tetap harus dijaga gitu ya. Gimana awal mulanya memulai sesuatu, sikapnya sebisa mungkin jangan berubah lah gitu. Iya. Betul. Dan emang banyak nih yang Coco temukan kalau di kenyataan ya, yang berubah gitu sikapnya ada. Siapa tuh? Teman-teman dari ilustrator juga? Lingkungan. Oh, lingkungan. Bukan hanya dari ilustrator ya? Bukan, bahkan ini bukannya pro kontra atau gimana. Di bidang kreatif itu yang paling kita takutkan. Di bidang kreatif? Wow, maksudnya gimana tuh kalau di bidang kreatif sikap sombong yang paling ditakutkan? Bahkan artis saja tuh yang udah
yang di luar Sumbar nih ya, artis yang di luar sana kan yang nggak sombong pasti yang bakalan lama. Kalau yang sombong-sombong pasti entah diterpa itu kan banyak. Betul. Itu juga dari kita. Nah, kenapa Cici waktu itu naruh itu tuh ilustrator yang tidak sombong? Iya, Coco. Kenapa Coco naruh itu tuh yang tidak sombong itu? Dia udah viral nih, misalkan kan teman-teman kita ini. Ntar sebelum viral kita udah kerja bareng nih, ada proyek kan bareng. Oke, terus? Aman, nyaman. Tapi gitu. setelah viral susah. Di kontak susah. Waduh. Gitu. Cici yang nggak maunya itu. Oh gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang mau ngajak kolaborasi juga gampang lah gitu nanti ya. Oke. Iya. Tapi kalau bisa dibilang viral, Coco udah pernah viral juga? Pernah viral? Atau gimana? Enggak viral banget. Tapi ada lah gitu ya. Tapi alhamdulillah adalah rezekinya. Adalah rezekinya. Sebagai seorang ilustrator. Iya. Wow. Aku penasaran nih. Kenapa sih Coco? Aku masih agak. Ada Coco jadi. Coco ya. 5 detik ke depan ini Coco. Ya udah 5 detik kita ke Cici lagi. Kenapa sih Coco memutuskan jadi seorang ilustrator? Waktu itu nggak pernah kepikiran gitu kan. Awal-awalnya kan orang kan nggak pernah kepikiran, tapi waktu itu tuh Coco pergi ke Gramet. Ke Gramedia, oke. Apa yang terjadi? Terus lagi lihat-lihat buku kan, beli buku. Kayaknya enak jadi ilustrator, bukunya bisa itu karyanya bisa kepampang di Gramet itu tuh. Oke. Jadi yang dilihat buku ilustrasi nih? Iya, novel waktu itu. Novel, oke. Terus? Novel. Terus bukunya saya coret-coret sampai rumah. Dibeli dong? Iya, dibeli. Oke, terus? Saya coret-coret di rumah kayak gitu. Kenapa dicoret? Jadi pengennya buku udah dibeli dibaca harusnya gitu ya. Jadi setiap yang saya baca misalkan ini situasinya ini yang saya baca, saya gambarin nih gitu. Oh gitu. Iya gitu dulu itu. Pakai pensil. Iya pakai pensil di buku. Zaman kapan? SMP? Enggak, itu baru kok 2017 awal. Itu apa tuh? Kegiatan udah kuliah. Udah kuliah. Jadi Coco itu tahu tentang gambar-gambar ini udah kuliah dari tahun 2016. Dari tahun 2016. Mulai kuliahnya tahun 2016. Iya. Oke. Tapi maksudnya punya ketertarikan untuk menggambar itu nggak mungkin tiba-tiba gitu aja dong? Enggak. Dari kapan? Dari awal kuliah. Oh, dari awal kuliah? Iya, itu kayak udah mendalami. Tapi kalau emang dari kecil, mama dulu sering marahin karena belakang buku tuh, tau lah kan anak SD. Iya betul. Di belakang buku tuh pasti digambar terus sampai mama marah, guru marah. Iya. Biasanya yang lebih bandel itu biasanya di meja gitu kan. Pakai tip X ya. Atau ditambah pakai tip X, iya betul lagi. Enggak, dulu tuh ngegambarnya juga ada pakai pena, tapi niatnya mau menghapus pakai tip X masih kelihatan kan, tetap aja. Enggak ngefek sebenarnya gitu. Oh jadi Coco baru mengenal dunia ilustrasi di tahun-tahun ini 2016 2017. Iya betul. Termasuk baru berarti ya. Kalau bisa dibilang baru nggak juga sih, udah 5 tahun sampai sekarang gitu ya. Iya 5 tahun. Tapi rasanya baru kemarin. Masih muda sih. Masih muda dibanding ilustrator lain. Tapi nggak apa-apa, sahabat budaya, karya-karyanya Coco juga menarik untuk diikuti. Ada di Instagramnya ya, bisa diikuti juga. Tapi maksudnya kalau dari pendidikannya Coco sendiri nih, ini ada hubungannya juga dengan ilustrasi, ilustrator, gambar menggambar apa gimana? Iya, ada. Apa jurusannya apa? Jurusan seni rupa. Oh, seni rupa. Di Universitas Negeri Padang. Oh gitu. Iya. Kampus saya juga itu dulu. Iya. Iya. Apanya? Siapa nama kakak? Lupa nih. Guspri namanya. Iya, Guspri. Kak Guspri hobi gambar juga ya? Aku lihat. Penulis ya? Enggak juga. Suka aja. Iya sama tuh kayak Coco gitu kan, ngelihat orang-orang gitu kayaknya seru juga nih, aku coba-coba aja gitu kan. Ya seada-adanya lah gitu Coco. Aku dulu jurusannya nggak ada seni rupanya, justru malah teknik aku jurusannya. Teknik. Tetanggaan lah kita kan, HBS ya. Tapi Coco jurusannya seni rupa, ya jurusannya ya, prodinya mungkin apa, DKV? Bukan, apa? Pendidikan seni rupa. Pendidikan seni rupa, oke. Tapi belajar menggambar juga di dalamnya? Iya.
Dari situ dari kuliah mulai belajar menggambar. Berarti emang udah diniatkan dulu dong. Emang dari SMA mungkin udah suka menggambar juga. SMA lebih ke apa ya, bahasa Inggris dulu ya kalau nggak salah SMA itu. Bahasa Inggris. Ya. Tapi waktu udah itu apa namanya, orang ngisi belangko SNMPTN ya dulu ya. Nggak mau yang ribet, mau yang kuliah pasti aja gambar kayak gitu. Oke. Justru bahasa Inggris dianggap terlalu ribet ya, akhirnya yang pasti aja. Gambar. Ini yang dipegang buat ngegambar bukan? Oh, yang buat ngegambar di sini. Ini buat biar nggak gugup aja. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Oh itu jimatnya. Emang Caca suka gugup kalau ini, kalau lagi di hadapan orang. Enggak sih, tapi anaknya hiperaktif, jadi kalau lebih diam tuh kayak oh iya, harus megang sesuatu lah gitu ya. Ngegambar juga, ini bisa dipakai buat ngegambar nggak? Ini pena nih kayaknya. Bentar. Boleh ya? Boleh sih, nggak apa-apa sih. Nggak apa kan? Nggak apa-apa. Emang dibawa? Bawa dong. Bawa apa? Aku bawa, aku mau jualan. Jualan? Aku mau bawa iPad, sekalian gak ada kamera. Aku ngegambar di sini kok. Oh digambar. Ya, device aku cuman ini. Oh itu device-nya satu-satunya. Oh jadi karya-karya yang dihasilkan Coco selama ini di sini. Apa? Ini tab? Ya, iPad. iPad. Oke. Nah ini ngegambar pakai device kayak gini dari awal emang udah Koko pelajarin juga atau awalnya ngegambar manual dulu nih? Manual dulu ya. Dulu main di kertas. Di kertas? Ya, cat air. Pas masuk kuliah? Enggak. SMA? Enggak. SMP? Udah kuliah, udah di semester ketiga tuh. Oh, baru gitu. main itu tuh, ya. Yang pakai kuas? Iya, pakai kuas. Pakai cat air. Berarti murni banget nih Coco belajar cara menggambar itu dari dosen kayaknya. Waktu itu udah ada mata kuliah menggambar ilustrasi, baru tuh di situ kayak lebih tajumin lagi mau kesini terus tengok dilihat-lihat kan senior make alat-alat apa aja. Itu tuh pertamanya dari cat air, watercolor dulu tuh. Terus setelah itu berkembang juga kan, orang udah pada. Bentar, maaf, Coco, mic-nya, nah itu agak dideketin ke mulut. Oke. Nah, ini, iya, udah. Udah berkembang itu kan baru tuh main. Geser lagi. Nah itu dia. Nah itu dia. Oke. Setelah itu baru main tuh di digital main digital baru sih tahun 2019. Tahun 2018 akhir 19 awal. Oke. Apa yang membuat Coco akhirnya pindah ke digital? Waktu itu kebanyakan ngeluarin uang buat beli peralatan yang udah pasti ya. Beli cat, terus kertasnya susah. Oh kertasnya khusus juga? Kertas khusus. Apa tuh kertasnya? Aku terakhir make itu art paper, art media. Itu bedanya sama HVS apa? Oh, aku tahu jenis kertas HVS doang lagi sama double folio. Apa ya? Ketebalannya kali Ketebalan ya. JSM-nya beda. JSM itu apa tuh? Apa tuh ya? Itu kan biasanya kalau di kertas ada belakangnya tuh 110 JSM, 200 ketebalan. Gram sentimeter. Apaan sih? GSM. Ketebalan ya kalau nggak salah. Ketebalan ya. Ketebalan sama ininya juga kali. Basic kertasnya nyerap air gitu kan. Iya. Kalau HVS kan seratnya juga beda. Ya, kebanyakan bolong gitu. Iya, kebanyakan air. Betul. Tapi kalau di art paper itu mungkin lebih bisa menampung cat-cat ini gitu ya. Jadi nggak tembus lah gitu ya. Tahan lama. Gitu. Itu berapa beli kertasnya? Lumayan inilah ya, mengeluarkan dana lah untuk itu ya. Lumayan. Terus kasihan juga kan kertas, waktu itu sempat mikir kan. Padahal sih sama aja sih, walaupun kita pakai device elektronik kan apa tuh asal mulanya kan juga dari yang tumbuh-tumbuhan juga ya. Tapi kan kalau kertas, maksudnya elektronik dari tumbuhan gimana? Iya kan, kalau plastik walaupun ini plastik gimana pasti akar-akarnya dari tumbuhan, dari makhluk hidup juga gitu kan. Tapi betul. Kalau kertas kan lebih kan karena lebih banyak saya rasa waktu itu. Iya. Saya lebih berasa borosnya gitu ya. Terus kertas ada sih keunikan masing-masing. Kalau kertas ya kita lebih skill kita lebih ditantang. Digital juga sih. Oh, digital juga gitu ya. Oke. Kalau yang di kertas mungkin
lebih berasa menggambarnya ya, keterampilan jari emang benar-benar diasah di situ kali gitu ya. Kalau di sini kan kita kalau batal giniin aja udah balik kosong kertas. Iya betul. Kalau di kertas kita mau gini-giniin nggak bisa kan? Nggak bisa, justru makin kotor kertasnya Iya. karena jarinya juga kadang-kadang kotor karena pensil. Tapi ini ya, kalau ditanya lebih sering nggambar lewat kertas apa digital, ini Caca lebih milih yang mana? Untuk akhir-akhir ini lebih ke digital. Digital ya. Kenapa tuh, ada alasannya nggak? Selain karena kertas yang kayaknya lebih boros. Hasil. Terus kayak lebih simple, lebih mempermudah karena pekerjaan cepat juga, pekerjaan juga jarak jauh aja sekarang kan. Jadi kalau kita kalau misalkan nih kita yang manual dari kertas udah kita buat, pas kalau kita manual itu lebih 3 hari atau 5 hari kerja tuh, belum kita scan, belum kita kirim lagi. Kalau digital udah kita lihat screenshot, WA-WA-an atau email-emailan, selesai. Sudah bisa langsung dikirim ya lewat digital juga pengirimannya gitu ya. Iya. Kalau bikin lukisan gitu sama nggak sih cocok sama bikin gambar kayak gitu? Kalau lukisan kan di kanvas gitu ya. Tapi kalau beberapa tahun terakhir ini Cici nerimanya tuh kayak yang dipakai untuk sampul buku gitu kan. Oke. Jadi maksudnya tadi itu biar bisa dipajang ini di sampulnya. Oke, bukan ilustrasi di dalam novelnya gitu nggak? Ada yang debut Cici kan sama Boy Chandra tuh. Oh, wow. Iya. Sama Boy Chandra ini bukunya yang hasil mana? dari Gramet waktu itu. Dongeng-dongeng yang tak utuh, bukan? Iya, dongeng-dongeng yang tak utuh. Itu ya? Oh, itu Cici ilustratornya. Oh, wow. Ini karyanya Cici berarti gambar-gambarnya ya? Ini yang debut, ini yang terbaru. Oh, ini baru lagi nih? Iya, ini baru. Sama Boy Chandra juga? Enggak, ini penulis dari Palembang. Oh gitu? Palembang apa Lampung ya? Iya. Palembang kalau nggak salah. Oke, aku lumayan ngikutin karya-karyanya Boy Chandra juga ya. Baru tahu deh kalau ilustratornya. Boy Chandra baru satu ini. Untung abis ini Bang Boy. Nah, itu lagi. Siapa tahu mau ngeluarin buku ada ilustrasinya lagi gitu ya. Iya. Nah itu proses. Nah ini menarik untuk dibahas nih. Berarti udah ini deh ya, udah cukup diketahui deh karya-karyanya Cici lewat ilustrasi yang ada di buku. Ini untuk karyanya yang dongeng-dongeng yang tak utuh sendiri, ini berapa lama pengerjaannya Cici? 1 bulan. Itu ingat-ingat lagi ya. Dia launching Januari, Desember. Di Desember 2018. Sebulan berarti? Iya. Wow. Total kalau nggak salah sih 35 gambar sama yang di dalam. Oke. Waktu itu masih pakai yang itu tuh. Pakai apa? Art paper tadi. Masih pakai watercolor. Oke. Terus memindahkannya ke dalam kertas ini, ke dalam buku ini? Tadi. Di scan. Di scan. Pakai apa? Pakai cam scanner enggak? Apa tuh? Nggak tahu waktu itu pergi ke itu Debuyas. Oh, tempat nge-scan lah gitu ya, salah satu ya. Biasanya kalau anak FBS tahu tuh. Kalau saya gitu. Emang kalau tugas-tugas anak FBS biasanya di scan di situ ya? Iya, biar bisa pindahin formatnya ke dalam digital. Oke, nanti bisa di print lagi gitu lah ya. Lama nggak? Maksudnya banyak revisi nggak waktu itu di dalam pengerjaan 35 gambar itu? Jadi waktu itu tuh 2 kali. Pertama udah saya bikin sekitar 15, abis itu ketemu lagi sama Bang Boynya. Untung waktu itu Bang Boynya masih di Padang. Di Padang ya? Jadi kadang-kadang sekarang masih suka balik juga ke Padang ya kayaknya ya? Bang Boy itu orang sini loh. Iya kan. Senior saya juga di organisasi di kampus. Oh jadi anak itu juga ya? Apa tuh? UKKPK? Betul. Sip. Itu tuh sekali revisi, terus Bang Boy udah terima gitu. Terus saya yang kontak-kontakan sama editor. Waktu itu gimana caranya akhirnya bisa kerjasama nih sama Bang Boy? Inisiatif project. Jadi inisiatif sendiri. Cocok ngegambar dulu nih. Iya, ngegambar wajah Bang Boy, Gentaki Suara sama Firsa Besari. Yang lengket Bang Boy. Oh gitu.
tuh? Karena kebetulan lagi ada ide juga mungkin. Iya, beliau bikin karena gambar. mungkin ngelihat saya juga adik-adik itunya ya di kampus. Iya betul. Bang Boy kan baik. Satu alma mater Satu lah alma gitu mater. ya. Betul. Terus beliau ngontek, itu yuk ketemu. Melihat karyanya gitu ya. Iya, ngontek ketemuan, abis itu deal-dealan. Pertamanya nggak mau tuh saya, takut. Iya sih, siapa sih? Takut, ya kan. Di buku Boy Chandra, gambar masih. Ya waktu dulu masih mikir, gambar apaan ini gitu. Iya kan. betul. Terus saya cuma bilang, oh ya udah Bang dicoba dulu, tapi covernya nggak usah Coco ya gitu. Itu ditolak. Masih belum berani ya? Ya, terus udah bikin 35 gambar nih. Udah selesai 35 gambar. Udah dikirim, editornya ngontak lagi. Bang Boy maunya kamu loh yang jadi ilustrator cover. Nanti bayarannya segini. Nggak bayaran Mbak, tapi takut. Iya gitu sih. Kan. Habis itu ya Mbak itu ngeyakinin lagi, kamu aja, Bang Boy maunya kamu. Berarti udah seyakin itulah ya. Kalau dari penulisnya sendiri udah menyerahkan nih, udah ibaratnya sepercaya itu, ya akhirnya diambil lah kepercayaan itu bagi Coco ya. Nah itu inspirasinya gambar 35 gambar itu gimana? Dikasih tahu ceritanya ke Coco? Iya, pas ini nih kan waktu tuh kumpulan puisi ya, bukunya Bang Boy. Jadi dikasih tuh draftnya, draft puisinya. Ntar Pilih aja. Aku tanya lagi Bang Boy, ini maksudnya apa nih gitu kan. Saya tanya gitu, maksudnya kayak gini. Nggak semuanya juga bisa namanya puisi ya, nggak semuanya juga bisa diutarakan. Gitu. Ada maksud gitu. tersiratnya ya. Ada ya. maksud tersirat. Udah gitu, pokoknya seliar kamu, aku maunya liar kata Bang. Oke, akhirnya jadi dia 35 gambar untuk 35 puisi. Enggak. Dia banyak, jadi mungkin kayak 7 puisi, 1 yang digambar kayak gitu. Dari misalkan ada berapa puisi ya waktu itu ya di sini. Betul. Dari 50 puisi 35 yang digambar gitu. Akhirnya di dalamnya ada gambar apa aja sih Coco? Akhirnya yang Coco gambar sesuai interpretasi Coco sendiri aja kali gitu ya. Menarik nih untuk dicari tahu. Kelihatan nggak sih nih? Nah itu gambarnya apa tuh? Gambar wajah seorang perempuan ya kayaknya ya. Bisa dilihat. Kayaknya kelihatan sih kalau di kamera. Nah ada lumayan. Nah itu apa tuh, menggambarkan apa tuh Coco? Kalau yang satu itu? Bentar aku baca lagi, aku ingat. Udah lupa ya sama karya sendiri ya. Udah lumayan lama juga sih, 2 tahun apa 3 tahun ya? 3 tahun. Ya sejauh ini yang kita dapatkan. Tentang puisinya sih gambarin tentang pribadi seseorang ya. Oke, itu ekspresi ceweknya lagi ngapain itu, sedih kayaknya ya? Pakai topeng. Oh pakai topeng. Oke, jadi ada kepalsuan, ada yang ditutup-tutupin gitu. Demi orang-orang. Siap, seru. Dan itu kerja sama pertama Coco sama pihak selain diri Coco sendiri apa gimana? Iya, itu. Beneran? Ingat lagi. Dulu tuh palingan job itu palingan mural-mural ya dulu ya, kalau anak seni rupa ini. Mural di mana? Di tembok-tembok? Iya, gitu? Di tembok-tembok. Ada tembok mana tuh kayak biasanya? acara-acara apa tuh, soundrenalin kayak. Boleh nyebut acara kan di sini? Boleh Kan acara-acara yang kayak gitu. Festival musik. Iya, festival musik kayak gitu. Oke, yang dalam kurun waktu tertentu nanti dia post atau itu Iya gimana sih, sih? iya kayak yang di tepi-tepi jalan itu kan. Nanti kalau ada acara lagi di posisinya itu pasti dihapus. Kalau enggak ya di situ aja gitu. Biarkan memudar sesuai waktu. Iya betul. Ada puisi-puisinya juga tuh. Iya, tapi seru ya Coco ya, dunia ilustrasi ya. Berawal dari inisiatif. Kenapa dulu ngegambar wajah orang-orang ini, mengikuti karya-karyanya juga? Apa gimana? Diingat-ingat lagi waktu itu tuh sebelum 3 penulis ini nih sukanya sama 420 waktu itu. Jadi udah gambar. Musiknya anak-anak indie kan waktu itu sering kan, waktu itu zaman-zaman 2016-17 420 kesini. Iya betul. Gambar, di notice di Instagram. Dari situ tuh sama orang-orang itu. Kayak si Ari, siapa lagi? Bang Ari Lesmana. Iya. Di notice kayak gitu kan tuh senang. Iya dong. Terus mikir tuh, kayaknya Instagram bisa deh bantu gitu. Lewat inilah ya, lewat media sosial bisa jadi lebih dikenal gitu ya. Dulu itu kayak di notice orang-orang kayak gitu kan susah ya. Betul. Dulu. Kalau
Kalau sekarang kalau ada kemauan rajin aja nge-spam kayaknya bisa. Rajin mention lah Iya, gitu ya. Rajin mention. Itu tuh awalnya. Habis itu kepikiran tuh malam-malam. Lagi baca-baca itu kan, lagi keinget ada buku yang waktu itu pernah dibeli, digambar gitu kan. Sekalian waktu itu masih sempat suka sama Firsa, sempat suka sama Sekarang udah nggak suka? Suka sih. Oh iya. Tapi karena itulah nggak ketemu. Oh gitu. Tapi sempat di ini juga nggak? Di paling minimal di repost story-nya. Pernah. Jadi di notice ketiga-tiganya waktu itu. Iya. Gitu tuh. Seru juga kali ya bisa di notice idola lewat karya kita gitu ya. Jadi berkelanjutan. Jadi kayak dan apa tuh namanya tuh? Jadi Cici ini punya teman-teman juga waktu 1 tahun kemarin itu yang ngelola Instagram. Maksudnya? Jadi kan Instagram Cici ada nih, udah rajin ngepost waktu itu. Jadi teman-teman ini nih, teman-teman dari SD nih, tapi orang itu dari berkecimpung di dunia digital, apa tuh namanya, marketing Instagram kayak gitulah ya. Jadi orang tuh nyaranin, gambarin aja terus orang-orang yang berpengaruh siapa. Dikasih gitu. saran lah gitu ya. Dikasih saran waktu itu kan dimonitor lah gitu Instagram Cici sama teman-teman itu. Oh gitu. Jadi naik tuh dalam kurun waktu 1 bulan 1.000. Wow. Jadi itu caranya yang kayak dulu kan Cici udah ngenotis orang-orang gede. Jadi kayak sebulan itu dalam 30 hari itu rajin, sehari satu. Emang bisa kebukti, gitu ya? Iya kebukti. Wow. Oh iya sih, sekarang baru 2.000, nggak kayak yang itu. Tapi ya apa-apa dicari deh ya. sendiri gitu ya. Paling ada progresnya ya, itu yang penting gitu ya. Nah kedepannya nih, itu kan kolaborasi. Kalau karya dari Cici sendiri, ada pengen bikin buku juga nggak sih, Cici? Atau apa nih bentuk karyanya selain buku? Mungkin bebas. Ini deh film, ya enggak? Film animasi kan bisa kan ya? Belum, nggak boleh ngomong belum. Untung-untung nyampe ke situ. Untung-untung nyampe. Kepengennya sih kalau sekarang waktu itu juga pernah karena kita di buku-bukuan ya, pengen tuh ceritain kayak biografi apa sih kisah dari kecil atau gimana gitu yang dibuat dalam perjalanan bentuk buku hidup, gitu kan, ada gambarnya. Terus ilustrator yang Cici suka juga kayak gitu tuh. Jadi kalau orang ini udah naik, udah punya apa tuh power, dia bakalan nerbitin buku, dia yang nerbitin, ya dia yang nulis, dia yang gambar. Terus kan lebih dapat tuh feel-nya dari situ tuh. Betul. Suatu saat sih insya Allah kalau dikasih kesempatan dan ilmu yang lebih nanti pengen juga gitu. Tapi udah mulai di explore nih dunianya. Berarti ada keinginan juga untuk nulis gitu-gitu ya, Cici ya? Ada, tapi belum kesampaian juga. Belum, kayak kalau sekarang kan habis tamat ini nih kayaknya pengen nyoba dulu kerja gitu. Berarti baru wisuda juga nih Cici? Iya. Kakak sama ya? Enggak, aku udah lumayan lama wisudanya. 3 tahun udah. Oh, jadi BP? 2013. Oke. Muda ya baby face. Masa? Jangan suka gitu. Iya. Tapi gitu deh ya. Berarti Cici selamat juga kalau gitu udah selesai pendidikannya gitu ya. Berarti kalau kerja ini dong, jadi guru. Kan pendidikan. Iya. Tapi nggak mau. Nggak boleh dibilang nggak mau, tapi belum ada rezeki di situ. Kalau ada juga, kan pendidikan juga ya. Iya. Nah, sekarang di mana nih? Itu kalau mungkin kita kalau dibawain ke guru bisa ya, tapi pengennya di ranah kreatif gitu. Betul, lebih menantang dan lebih seru juga kayaknya ya. Buka loker nggak Kak? Apa? RRI. Buat jadi ilustrator. Kayaknya RRI lebih didengar ya, bukan itu. Dilihat ilustrasinya gitu ya. Tapi nanti kemudian ada rezekinya juga. Aku bercanda. Tapi terima kasih Cici. Cici apa Coco sih? Aku keterusan dari kayaknya. Terserah. Coco deh ya. Coco aja. Coco udah datang malam hari ini, udah cerita-cerita. Nanti ditunggu next project yang paling deket apa nih? Kalau bikin buku kayaknya masih lama. Ada dong rencana? Bulan depan masih ada project buku kayaknya dari bukan, kayak dia penggiat lingkungan sepertinya kakak itu. Dia bikin buku. Dia mau bikin buku. Ilustrasinya diminta dari Cici, dari Coco. Collab katanya dengan beberapa ilustrator di satu buku itu. Di Sumbar. Enggak. Indonesia nih. Enggak tahu ya. Domisilinya di mana? Beliau domisilinya kayaknya di Jakarta.
Oh gitu. Iya. Nah itu kenalnya lewat mana lagi tuh Coco? Instagram juga ya. Berarti emang Sejauh ini vital itu ya. Instagram di media sosial lah gitu ya. Instagramnya Coco di mana? Mungkin ada yang mau ngajak kerja sama juga. Instagramnya Coco Widiop tadi. Coco Widiop B. Iya, Coco Widiop. Widiop. B. Yang terakhirnya pakai B lah gitu ya. Coco Widiop pakai B. Nah, bisa dilihat di sana. Mau DM juga bebas, nanya-nanya tentang ilustrasi mungkin juga bisa di situ ya, Coco ya. Oke deh, terima kasih Coco udah datang malam hari ini dan mudah-mudahan ada yang bisa dipetik ilmunya, inspirasinya apapun itu dari Coco yang positif-positif ya, Coco ya. Terima kasih sekali lagi Coco. Sama-sama Kak. Iya. Oke sahabat budaya, itu dia Minang Kreatif malam hari ini. Dan sampai jumpa lagi di Minang Kreatif berikutnya. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.